Halo, perkenalkan nama saya Dwi. Saya akan mempresentasikan tentang forecasting host value in Taipei for transit oriented development (TOD) using linear regression for statistics for business. Untuk outline-nya adalah pertama ada introduction, dataset, yang ketiga adalah statistic test, keempat adalah regression model, yang kelima conflation and recommendation, dan keenam adalah reference. Untuk introduction sendiri, kita mulai. Taipei termasuk dalam daftar kota dengan harga hunian termahal di dunia. Pada tahun 2002, Taipei termasuk dalam urutan ke-9 dalam kota dengan harga hunian termahal di dunia. Sebab itu, penduduk Taiwan mengalami kesulitan dalam memiliki rumah ataupun menyewa rumah dengan fasilitas yang layak. Melihat data yang ada warga, Taipei muasnya rata-rata 6.530.000 per ping atau 3,34 meter persegi untuk memiliki rumah di Taipei. Dibandingkan dengan gaji minimal yang ditetapkan pemerintah sebesar 26.400 per bulan dari tahun 2022, ini berarti calon pemilik hunian harus mengeluarkan budget sebesar 5.936.363 atau 18 tahun seluruh gaji bulanan untuk dapat memiliki hunian dengan luas 30 meter persegi. Transit Oriented Development adalah solusi pertumbuhan yang berkelanjutan untuk daerah perkotaan. Transit Oriented Development merupakan sebuah pola pembangunan tata kota yang terintegrasi dengan sistem transportasi sehingga menciptakan sebuah kota yang efisien. Penerapan TOD dapat dilakukan dengan menerapkan pembangunan apartemen atau hunian yang murah yang dapat disewa warga Taipei dengan pendapatan minimal atau di bawahnya. Dengan menerapkan konsep 30% gaji bulanan sebagai sewa, pemerintah dapat melakukan perencanaan hunian dengan biaya 7.920 per bulan sebagai biaya bulanan sewa yang ditetapkan. Kemudian adalah machine learning sebagai pemodelan harga hunian. Dari permasalahan tersebut, saya putuskan untuk menggunakan machine learning sebagai solusi prediktor harga hunian yang dekat dengan transportasi publik. Linear regression akan digunakan sebagai model analisa. Kenapa menggunakan linear regression? Pertama, karena linear regression adalah model yang sederhana, mudah dipahami, dan mudah untuk diinterpretasi. Selain itu, juga linear regression tidak membutuhkan komputasi lebih daripada model machine learning yang lain. Dataset. Untuk datasetnya ada 7 kolom dengan pertama adalah transaction date, kedua adalah host age, umur rumah tersebut, ketiga adalah hunian terdekat dengan stasiun MRT, kemudian keempat adalah number of convenience store, keenam adalah latitude, longitude, dan ketujuh adalah harga rumahnya. Di harga rumah sendiri di sini dikalikan 10.000 dibagi per ping. Oke. Nah, untuk IDE-nya sendiri, scatter plot harga dari jarak tidak menunjukkan pola linear antar variabel, sehingga diperlukan transformasi data untuk analisa yang lebih baik. Konsentrasi data dalam renang harga jarak hunian ke stasiun MRT adalah 0 sampai 2000 meter atau 2 km. Harga hunian per ping termasuk dalam rentang jarak 10.000 meter dari MRT dengan harga hunian adalah 1.175.000 per ping. Hunian tertua yang termasuk transisi dalam dataset tersebut transaksi dalam dataset tersebut adalah 43 tahun. Regression modelnya transformasi log dari hasil visualisasi scatter plot antara harga dan jarak terdekat hunian ke stasiun terdekat. Pola data yang ada tidak membolehkan pola linear antar variabel. Maka dari itu diperlukan transformasi logaritma sebagai transformasi untuk mendapatkan output prediksi yang lebih baik. Transformasi log digunakan untuk beberapa alasan, termasuk mengatasi statistik seperti normalitas, mengurangi efek outlier yang signifikan, atau mengubah hubungan linear yang tidak proporsional menjadi hubungan yang lebih linear. Kemudian ini hasil transformasinya setelah di log, transformasi log. Untuk R-square-nya sendiri adalah R-square adalah sebuah metrik statistik yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam sebuah model regresi. R kuadrat juga dikenal sebagai quotient determinasi. R kuadrat memiliki rentan nilai antara 0 hingga 1. Nilai 0 berarti bahwa variabel independen tidak dapat menjelaskan variasi dalam variabel independen sedikit pun, sedangkan nilai 1 berarti bahwa variabel independen dapat menjelaskan seluruh variasi dalam variabel dependen dengan sempurna. Dari hasil prediksi R-squared, dataset adalah sebesar 0,57. Ini berarti bahwa sekitar 57 variabilitas dalam data dapat dijelaskan oleh nilai regresi tersebut. Linear regression adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk menilai hubungan linear antara dua variabel.
Dalam building regression terdapat variabel independen, variabel dependen. Tujuannya adalah untuk menemukan garis lurus terbaik yang bisa menggambarkan hubungan antara kedua variabel. Dalam linear regression, garis lurus akan digambarkan dengan persamaan matematis Y sama dengan mx tambah b, di mana Y merupakan nilai yang ingin diprediksi, X adalah variabel independen, jumlah dan M adalah kemiringan garis slope, dan B adalah perpotongan garis musuh yang intersect. Oke, dari hasil modelnya adalah berikut interpretasi coefficient modelnya. Dari linear regression tersebut kita dapatkan coefficientnya, di mana 5,27 adalah nilai dependennya, ini minus 0,26 dikali log distance. Ini berarti setiap satu perbedaan positif dalam jarak akan mengurangi 26% dari harga. Informasi masih kurang mudah untuk dijelaskan karena tujuan utama model tersebut adalah memprediksi harga yang dapat digunakan sebagai hunian berbasis TOD. Ini berarti lokasi hunian yang digunakan harus dekat dengan publik transportasi. Untuk jarak ideal perjalanan kaki, transportasi publik adalah 0,25 sampai 0,5 miles, 400 sampai 800 meter. Dengan asumsi itu, diambil jarak 500 sebagai basis jarak analisis. Dari data tersebut didapatkan nilai 36.130 per meter persegi, dengan harga selanjutnya adalah 112,72 nasional Taiwan per meter persegi, lebih murah untuk hunian dengan jarak 15% lebih jauh dari jarak yang ideal yang ditentukan sebelumnya. Oke, finansial analisisnya adalah harga sewa apartemen ditetapkan per bulan sebesar 7.920. Bila luas apartemen ditentukan sebesar 30 meter persegi, dibutuhkan biaya sebesar 1.083.900. Dengan demikian, investor dapat memprediksi break-even point pada tahun ke-12 dari tahun pembangunan apartemen. Biaya sewa per apartemen ada 9.000, 95.040 atau sebesar 2.851.000 selama 30 tahun. Bila diasumsikan biaya maintenance adalah sebesar 10% dari biaya sewa, maka didapatkan 9.504 per tahun atau 285.120 selama 30 tahun. Dengan biaya per unit sebesar 1.083.900, maka return of investment yang didapatkan adalah sebesar 63% selama 30 tahun atau 2,1% per tahun. Dengan return 21% per tahun, kita dapat bandingkan dengan long term Taiwan bond sebagai pembanding hasil investasi. Nilai interest yang didapatkan pemerintah dari 30 year Taiwan bond adalah sebesar 1,535%, maka dapat disimpulkan investor masih mendapatkan spread 0,56% dari hasil investasi mereka. Conclusion and recommendation: dari hasil pemodelan dan perhitungan kelayakan finansial dilakukan dengan penetapan biaya sewa sebesar 7.920, pembuatan hunian berbasis teori layak untuk dijalankan. Recommendation: investor dapat meningkatkan ROI lebih tinggi dengan memiliki lokasi yang lebih jauh dari stasiun dengan masih dalam ideal walking distance. Mengurangi ukuran unit menjadi 20 meter persegi dapat mengurangi lama break-even point dana yang dibasiskan. Pemerintah Taipei dapat menjadi pionir pekerjaan hunian berbasis teori tersebut dengan mengeluarkan peraturan pendukung pembangunan hunian yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam proyek tersebut. Oke, berikut adalah referensinya dan terima kasih.